Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita buka khutbah kita pada siang hari ini dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala serta memanjatkan kesyukuran kita atas nikmat-nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua. Nikmat yang berlimpah, nikmat yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hamba. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, yang kita jadikan sebagai suri tauladan, ikutan, panutan dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi daripada keimanan kita akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai konsekuensi daripada potongan kedua daripada syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah kewajiban untuk mencintai beliau. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun juga. Beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai dia lebih mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas kecintaanku kepada siapapun juga, kecuali kecintaanku kepada diriku. Artinya, saya masih lebih mencintai diri saya daripada Anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Umar bin Khattab, belum sempurna imanmu wahai Umar. Belum sempurna imanmu sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, kalau begitu sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada siapapun juga, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Ketika itu kata Nabi kepada Umar, al-ana ya Umar, sekarang ini baru sempurna keimananmu. Maka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu konsekuensi daripada syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kecintaan kita kepada beliau
tentu tidak cuma sekedar pengakuan, tidak cuma sekedar ucapan di lisan semata, tapi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ditunjukkan dengan bukti-bukti. Apa yang menunjukkan bahwasanya kita memang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mencintai beliau ditunjukkan dengan memberikan ketaatan kepada beliau, menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dan bahkan itu juga merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi baik cinta kepada Allah ataupun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti dibuktikan. Dalam ayat tadi Allah menuntut bukti dari orang-orang yang menyatakan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan bagaimana dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, suri tauladan, panutan dalam kehidupannya. Karena itu merupakan bukti dari cinta. Tidak ada gunanya pengakuan cinta kalau kita tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak ingin menghidupkan sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua merupakan bukti cinta kita kepada beliau. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, maka ambillah dia, kerjakanlah dia. Dan apa yang Rasul larang kalian dari melakukannya, maka tinggalkanlah dia. Rasulullah SAW juga dalam banyak hadis beliau memerintahkan kita untuk mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Alaikum bisunnati." Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan juga kalian mengikuti sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Ini kata-kata kiasan. Maksudnya berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa artinya jalan. Jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau jalankan dalam kehidupan beliau, apa yang beliau kerjakan dalam kehidupan beliau, apa yang beliau contohkan. Apalagi kalau sampai beliau perintahkan atau yang beliau larang. Maka apa yang beliau perintahkan adalah kewajiban untuk dijalankan, dan apa yang beliau anjurkan dan beliau contohkan adalah merupakan sunnah yang seharusnya untuk kita hidupkan. Kalau ulama mendefinisikan sunnah itu adalah ma uthira 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang diriwayatkan, semua yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Jadi apa saja yang beliau ucapkan maka dia merupakan sunnah. Apa yang beliau lakukan maka dia merupakan sunnah. Dan apa yang beliau setujui dari perbuatan sahabat. Jadi kadang-kadang sahabat melakukan sesuatu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memerintahkannya dan tidak pernah menganjurkannya, tapi sahabat melakukannya dan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak melarangnya, bahkan beliau menyetujuinya. Itu namanya takrir, dan dia juga masuk dalam kategori sunnah.
sunnah persetujuan, sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takrir Nabi itu hanya berlaku di zaman hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau, siapa yang punya wewenang untuk menyetujui? Karena itu, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, yang tidak dianjurkan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa berhujjah, tidak bisa berargumentasi bahwa ada sahabat yang melakukan suatu perbuatan yang Nabi tidak perintahkan, dan Nabi tidak anjurkan, dan Nabi tidak kerjakan. Karena para sahabat ketika melakukan itu bisa disetujui oleh Nabi dan bisa juga disalahkan oleh Nabi. Tidak semua yang sahabat kerjakan yang Nabi tidak perintahkan, yang Nabi tidak anjurkan, yang Nabi tidak kerjakan dibenarkan oleh Nabi. Ada juga yang disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir dalam satu perjalanan musafir, mereka berdua junub dan tidak mendapatkan air. Ketika itu kedua sahabat ini belum tahu apa sunnahnya, apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahunya kalau hadas kecil bertayamum, tapi ini kan hadas besar. Keduanya belum tahu apa yang Nabi ajarkan dalam keadaan seperti itu. Maka kedua-duanya berijtihad. Umar mengatakan, saya tidak akan sholat sampai saya mendapatkan air dan saya mandi, baru saya ganti semua sholat yang saya tinggalkan. Ammar bin Yasir mengatakan, kalau saya akan guling-guling di atas tanah. Karena kalau hadas kecil kan bisa tayamum. Berarti kalau hadas besar, ya gantinya mandi ya guling-guling di atas tanah. Maka Umar tidak sholat sampai dia mendapatkan air. Baru dia mandi, baru dia ganti semua sholatnya. Ammar bin Yasir berguling-guling di atas tanah. Kemudian dia sholat. Maka ketika mereka kembali ke Madinah dan mereka melaporkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Kata beliau, innama yakfika ayakfikuma an taqula hakada. Cukup bagi kalian untuk melakukan seperti ini. Beliau contohkan tayamum seperti biasa. Dengan mengusap wajah, menupukkan tangan ke tanah, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Cuma itu saja caranya. Berarti yang Umar kerjakan keliru, yang Ammar kerjakan juga keliru. Itu contoh bahwa tidak semua perbuatan sahabat yang Nabi tidak perintahkan, yang Nabi tidak contohkan, Nabi tidak anjurkan itu benar. Karena itu, sepeninggal Nabi SAW, kita tidak bisa lagi menambah-nambah dalam agama ini sesuatu yang tidak ada ajarannya. Tidak bisa kita mengatakan itu juga sahabat pernah melakukan sesuatu dan Nabi benarkan. Iya, yang Nabi benarkan, yang Nabi tidak benarkan. Ketika Nabi masih hidup, ada yang berhak untuk mengesahkan. Ada yang berhak untuk mengesahkan suatu perbuatan yang dia tidak ajarkan, yang dia tidak anjurkan, dia tidak contohkan. Ada yang berhak untuk mengesahkan itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah. Tapi setelah beliau meninggal, siapa pemegang wewenang itu? Tidak ada. Bahkan sahabat yang paling tinggi derajatnya Abu Bakar tidak berhak untuk melegitimasi suatu perbuatan yang baru diadakan dalam agama. Hanya Nabi yang memiliki keberhakan tersebut. Karena itulah Nabi sejak dahulu sudah mewanti-wanti ada yang disebut dengan bid'ah dalam agama. Dia sudah mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hati-hatilah kalian dengan urusan-urusan yang diada-adakan, yang disandarkan kepada agama, tapi tidak merupakan bagian dari agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan, disandarkan kepada agama, dianggap bagian dari agama yang Nabi tidak ajarkan, maka dia merupakan bid'ah dalam agama. Nabi sudah mengingatkan umat untuk tidak melakukan bid'ah dalam agama ini. Karena itulah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan dengan bagaimana kita mengikuti ajaran beliau, bagaimana kita menjalankan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu kita menambah-nambah dalam agama ini sesuatu yang tidak beliau jadikan sebagai bagian dari agama ini.
Karena itu beliau pernah berpesan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-adakan, menambah-nambah dalam agama kami ini, dalam urusan kami, maksudnya dalam agama kami ini, agama yang Nabi ajarkan, man ahdatsa fi amrina hada fahuwa raddun, maka dia tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ulama menyebutkan 2 syarat diterimanya amal soleh. Yang pertama ikhlas, kita kerjakan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mutaba'atur rasul, mengerjakannya sesuai dengan contoh ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ada begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum mampu kita kerjakan seluruhnya, yang belum mampu kita hidupkan seluruhnya. Kalau kita belajar agama ini, kita baca dan kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada begitu banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum bisa kita amalkan. Mengapa kita tidak menyibukkan diri kita dengan melaksanakan sunnah yang belum mampu kita kerjakan, ketimbang kita mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling Allah cintai adalah amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mencukupkan diri dengan amal yang diwajibkan. Kita perlu menambah dengan amal-amal yang disunnahkan, yang dianjurkan, yang merupakan ibadah-ibadah tambahan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah berfirman, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, man adza li waliyan faqad adantuhu bil muharabah wa la yazalu 'abdi yataqarrabu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, siapa yang mengganggu wali-waliku, yang menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebutkan dalam Al-Quran. Siapakah wali Allah itu? Kata Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan mereka tidak bersedih hati karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diiringi dengan ketakwaan. Tentu ketakwaan merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, tingkat ketakwaan seorang beriman kepada Allah, semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang mengganggu wali Allah ini? Kata Allah, aku akan umumkan perang dengannya. Kemudian kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan atasnya. Maka yang wajib itu paling tinggi pahalanya, paling besar pahalanya, paling afdol. Karena itu yang wajib tidak bisa ditawar-tawar, kecuali udzur yang diizinkan oleh syariat. Tanpa ada udzur yang syar'i, yang wajib tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditambah. Wajib itu fix. Kalau dikurangi berdosa ditambah jadi bid'ah. Salat 5 waktu cuma salat yang wajib cuma 5. Kita kurangi jadi 4, berdosa kita. Tambah jadi 6, bid'ah kita lakukan. Berdosa juga bid'ah. Puasa Ramadan cuma Ramadan saja. Kita tambah dengan bulan Syawal atau tambah dengan bulan Rajab, ya itu menjadi bid'ah. Kita kurangi cukup puasa setengah bulan saja, itu menjadi dosa. Maka yang wajib itu fix. Sehingga yang wajib itu harus dijaga. Kalau mau jadi wali Allah, jaga yang wajib ini. Karena tadi Allah mulai dengan pembicaraan tentang wali. Maka siapa wali itu? Di antara ciri wali yang menjaga yang wajib.
Maka tidak ada wali Allah yang meninggalkan perkara yang wajib. Kalau ada orang mengatakan dirinya wali dan dia sudah tidak mau salat 5 waktu, itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. Nawafil artinya tambahan. Nah, tambahan ini sunnah hukumnya. Di sinilah kita perlu menghidupkan sunnah ini. Menghidupkan ibadah-ibadah tambahan. Semakin banyak ibadah tambahan dan semakin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan dalam kita kerjakan dalam kehidupan kita, kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan tambahan-tambahan ini. Dengan yang disunnahkan ini memang tidak wajib. Tapi semakin banyak kita kerjakan sunnah, ibadah-ibadah nafilah, maka semakin besar cinta Allah kepada kita. Maka disinilah tempatnya orang berlomba-lomba itu. Jadi wali Allah itu pasti menjaga yang wajib, kemudian memperbanyak yang disunnahkan dan merutinkannya. Banyak dan dirutinkan. Karena kalau kadang banyak, kadang sedikit, banyak sedikit, itu tidak afdal. Yang afdal itu rutin. Sedikit dan rutin lebih bagus daripada kadang banyak, kadang sedikit. Banyak dan rutin tentu lebih baik daripada sedikit dan rutin. Maka semakin seorang hamba mampu memperbanyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dan amalan-amalan sunnah lainnya, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak sunnah dan merutinkannya akan memperbesar cinta Allah kepada hambanya, akan meningkatkan derajat kewalian seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, menjadi tangan yang dengannya dia beraktivitas, menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Artinya apa? Dia mendapatkan bimbingan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga pandangannya, terjaga pendengarannya, terjaga tangannya, terjaga kakinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman ini zaman penuh fitnah. Sangat sulit menjaga pandangan, sulit menjaga pendengaran, sulit menjaga tangan supaya tidak nakal, sulit menjaga kaki supaya tidak berjalan ke tempat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat butuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala agar terjaga hidup kita dalam ketaatan, yang salah satu caranya adalah jaga yang wajib, perbanyak dan rutinkan yang sunnah. Dan yang terakhir kata Allah, keutamaan orang yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga yang wajib dan memperbanyak serta merutinkan yang sunnah, wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia minta kepada aku, pasti aku berikan. Wala in ista'adani la'u'idannah. Dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan kepadanya. Artinya apa? Dia menjadi orang yang makbul doanya. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan semua perintah beliau, meninggalkan semua larangan beliau, dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semampu kita perbanyak mengamalkan ibadah-ibadah sunnah serta menghidupkan amalan-amalan sunnah, dan kita merutinkannya agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, di hari Jumat ini ada sunnah yang besar yang perlu kita rutinkan, yaitu mempersiapkan diri sebelum ke masjid. Nabi berkata, siapa yang mandi di rumahnya, kemudian memakai pakaiannya yang terbaik, memakai wangi-wangian,
kemudian dia bersegera ke masjid, yang datang pada waktu yang pertama, dia seperti orang yang mengorbankan seekor unta. Yang datang pada waktu yang kedua, seperti orang mengorbankan seekor sapi. Yang datang pada waktu yang ketiga, seperti mengorbankan seekor kambing. Yang datang pada waktu keempat, seperti mengorbankan seekor ayam. Dan yang datang pada waktu yang kelima, seperti mengorbankan sebutir telur. Dan setelah khatib naik ke mimbar, malaikat menutup kitab catatan tambahan amal ini. Ini amal tambahan, ini nafilah tadi. Bagi yang bersegera ke masjid, ada tambahan pahalanya, ada bonus pahalanya. Selain pahala mendengarkan khutbah dan pahala melaksanakan sholat Jumat. Khusus bagi mereka yang melaksanakan sunnah, bersegera ke masjid. Kalau khatib sudah naik mimbar, kata Nabi, malaikat menutup catatan bonus pahala ini, dan malaikat pun duduk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Maka mari kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah ini. Ini sunnah pada hari Jumat yang berulang setiap Jumat. Bersiap sesegera mungkin dan ke masjid sesegera mungkin untuk mendapatkan pahala sunnah yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara sunnah pada hari Jumat adalah banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri dan para malaikat bersolawat kepada nabinya. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.